Kabupaten Badung mengajak seluruh masyarakatnya untuk dapat bersama-sama memulihkan kondisi ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 melalui momentum perayaan HUT ke-12 Ibu Kota Kabupaten Badung Mangupura tahun 2021. Peringatan HUT Ibu Kota Kabupaten Badung Mangupura ke-12 tahun 2021 mengambil tema Bayu Mukti Parahita yang memiliki makna bersama masyarakat Badung berjuang menuju pemulihan ekonomi. HUT ke-12 Ibu Kota Badung Mangupura diawali apel bendera peringatan Ibu Kota Kabupaten Badung di lapangan Puspam Badung. Bupati Badung Nyoman Giri Praste bertindak sebagai inspektur upacara. Usai apel, Bupati Giri Praste mengungkapkan bersama seluruh masyarakat, Pemkab Badung akan berjuang untuk memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Pihaknya juga berharap semua pemangku kepentingan atau stakeholder terkait di Badung juga bisa meningkatkan soliditas dan sinergitas lebih baik lagi menuju masyarakat Badung yang bahagia dan sejahtera. Apel turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Porkopimda Badung, Sekda Wayan Adi Arnawo, Ketua TP PKK Nyonya Seniasih Giri Praste, dan Ketua DWP Nyonya Rasniati Adi Arnawo, Ketua Gatriwara Nyonya Ayu Swartini Parwate, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, serta Camat Lurah Berbekal se-Kabupaten Badung. Jadi di hari yang ke-12 ini, hari jadi dan hari ulang tahun Kota Mangupura, kami mengambil tema Bayu Mukti Parahita yang mengandung arti bahwa bersama masyarakat Kabupaten Badung berjuang untuk pemulihan ekonomi. Itu. Kami perlu sampaikan bahwa Ibu Kota Kabupaten Badung adalah Mangupura. Itu yang mengandung makna. Mangu itu adalah menawan hati. Pura itu mengandung makna tempat. Jadi Ibu Kota Kabupaten Badung Mangupura itu artinya tempat yang menawan hati. Ini yang perlu kami sampaikan dan kami perlu sosialisasikan dengan baik. Nah, berkenaan di hari jadi yang ke-12 ini, sudah barang tentu masyarakat dan dunia pun sudah memahami tentang dampak daripada pandemi COVID-19. Oleh karena itu kami bersama masyarakat berjuang untuk pemulihan ekonomi. Maka di setiap tahun ini kita Kabupaten Badung bukan melakukan sebuah euforia tentang perayaan hari ulang tahun, tidak. Di setiap tahun di hari jadi itu kami melaksanakan sebuah evaluasi. Nah, ini penting sekali berkenaan dengan evaluasi. Salah satu contoh yang perlu kami sampaikan, baik di sektor pangan, sandang dan papan, yang kedua kesehatan dan pendidikan, yang ketiga jaminan sosial dan ketenagakerjaan, yang keempat adat agama, tradisi seni dan budaya, yang kelima pariwisata. Ini semua lengkap dengan infrastrukturnya. Nah, momentum inilah kita lakukan di Kabupaten Badung sebuah evaluasi menuju kepada good governance and clean government. Saya kira kami tidak membanggakan diri, tidak. Selama ini masyarakat Kabupaten Badung terhadap kebijakan politik anggaran itu sudah kita gerakkan sepenuhnya untuk melaksanakan sentuhan kepada masyarakat. Itu saya kira ini sudah jalan yang baik, dan kami berterima kasih pada seluruh warga Krama Badung khususnya dan semua
yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang memberikan bantuan pikiran, gerakan, tindakan terhadap Kabupaten Badung ini. Satu kata, di hari yang berbahagia ini kami menyampaikan atur terima kasih yang tulus-tulus. Ibu kota Kabupaten Badung, Mangupura, mengandung makna ibu kota yang menawan hati. Mangupura berasal dari kata mangu, artinya menawan, dan pura artinya tempat. Lahirnya Mangupura didasari keluarnya PP nomor 67 tahun 2009 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Badung dari wilayah Kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ibu kota Badung telah ditetapkan pada 16 November 2009 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya pada 12 Februari 2010, nama Mangupura diresmikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Maka atas dasar itu, wajar menjatuhkan pilihan Mengui sebagai pusat pemerintahan Badung yang seyogianya mempunyai ibu kota. Oleh karena itu, ibu kota Badung adalah Mangupura, bukan yang lain, sebagai kota yang indah menawan hati, serta dapat mensejahterakan masyarakatnya. Mengui adalah suatu pusat pemerintahan dari zaman kerajaan, merupakan bentukan sejarah yang raja-rajanya keturunan Majapahit, mempunyai gaya dan bentuk kota yang khas. Mengui mempunyai warisan budaya Taman Ayun yang juga telah menjadi warisan budaya dunia. Mengui merupakan pusat Chatuspate atau titik nol pusat pemerintahan Badung. Usai apel di lapangan Puspam Badung, digelar rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda pokok peringatan Kota Mangupura. Dalam kesempatan ini, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, rapat paripurna peserta dibatasi dan memakai masker menuju Krama Badung yang sehat dan sejahtera. Usai membuka rapat paripurna, Ketua DPRD Badung Putu Parwata memberikan kesempatan kepada Bupati Badung Giri Praste untuk menyampaikan pandangan dan program yang telah dijalankan. Bupati Giri Praste mengatakan Pemkab Badung memaknai perayaan HUT Mangupura setiap tahunnya sebagai ajang untuk evaluasi dan introspeksi, bukan euforia semata. Salah satu contoh yang disampaikan adalah di sektor pangan, sandang, dan papan. Kedua, sektor kesehatan dan pendidikan. Ketiga, sektor jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Keempat, sektor adat agama, tradisi, seni, dan budaya. Dan yang kelima, sektor pariwisata. Semua ini lengkap dengan infrastrukturnya. Bupati Giri Praste juga mengutarakan bahwa pihaknya tidak pernah membanggakan diri meskipun selama ini kebijakan politik anggaran sudah digunakan sepenuhnya untuk menyentuh kehidupan masyarakat Badung di segala bidang. Di bidang kesehatan, program Krama Badung Sehat memiliki 18 jenis pelayanan kesehatan serta pembangunan gedung RSUD Mangusada. Pembangunan lainnya juga dilakukan di bidang budaya dan peternakan serta perikanan. Pemkab Badung juga meningkatkan daya saing di bidang pariwisata dengan menata kawasan pantai Samigita, Seminyak, Prerenan, Cemagi, Canggu, dan Berawo. Tadi pagi jam 8 kita sudah melaksanakan upacara di lapangan. Dan sekarang kita selesai melaksanakan sidang paripurna dari DPRD. Ya, ini adalah merupakan momentum yang bagus Kabupaten Badung untuk melakukan sebuah evaluasi. Karena kami punya prinsip perayaan hari ulang tahun ini bukan euforia, tidak. Ini adalah merupakan ajang sebuah introspeksi mulak sarila bagaimana kita bisa melakukan sebuah evaluasi berkenaan good governance dan clean government.
itu. Dan Atmokare sebelum pandemi COVID ini kita jujur Kabupaten Bandung sudah bisa melampaui target daripada provinsi maupun nasional sudah berjalan. Dan itu sudah berhasil menang. Nah, sehingga capaian RPJMD itu sampai 2021 ini dapat 5% lebih. Kenapa begitu Pak Giri? Karena memang 2020 sampai 2021 ini karena kita terkontraksi oleh pandemi pangan, sandang dan papan, kesehatan pendidikan, jaminan sosial dan tenaga kerja, begitu adat agama, tradisi, seni dan budaya. Yang kelima adalah pariwisata. Ini lengkap dengan ya, karena Atmokare ini juga membuat penampak luar biasa sesuanya pada masyarakat. Termasuk sekarang ini kita berbicara tentang secara jejaring pengaman sosial dan dampak ekonomi. Begitu juga dengan pandemi COVID, kami selalu mengalokasikan bantuan tidak terduga sesuai dengan regulasi berkenaan dengan SPBD yang kita lakukan. Berkenaan dengan pendapatan daerah, kami ingin sampaikan di Kabupaten Bandung ini 80% itu kan berdasar dari pajak hotel dan restoran. Itu loh. Nah, sehingga kita sudah melaksanakan penurunan terhadap pendapatan itu dan kita berharap dengan maksimal menggerakkan sektor daripada pajak ini. Nah, tetapi beda dengan wilayah lain karena kita harus melihat daripada kunjungan wisatawan yang ada ke Bandung ini dan length of stay-nya ada di Bandung. Setelah berlangsung hampir 2 jam, rapat paripurna ditutup Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Ketua DPRD Badung Putu Parwata usai rapat paripurna mengatakan, Mangupura sebagai ibu kota Kabupaten Badung genap berusia 12 tahun. Peringatan tahun ini sederhana mengingat dalam situasi COVID-19. Anggaran Badung difokuskan dalam pemulihan ekonomi daerah sesuai tema Bayu Mukti Parahita. Hadir pada rapat paripurna ini Direktur Perusahaan Daerah, pimpinan BPD, tenaga ahli, DPR, Ketua KPU Majelis Madya, Majelis Alit Desa Pekraman Sebadung, Perbekal se-Kabupaten Badung. Dikatakan rapat paripurna dihadiri Perbekal agar menjadi informasi kepada desa dan lurah, agar informasi tidak bias di masyarakat. Postur APBD 2022 semua akan bisa terlaksana dan belanja modal diatur sesuai pendapatan Badung diharapkan akan bisa dicapai. Di sini adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita di pemerintahan Kabupaten Badung. Oleh karena itu, atas inisiatif DPRD, maka kita melakukan rapat paripurna. Yang tujuannya adalah bagaimana pemerintah terus melakukan inovasi yang berkelanjutan supaya diketahui oleh masyarakat. Sehingga dalam rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini, kita mengundang seluruh perangkat desa, yaitu dihadiri oleh kepala desa dan lurah. Jadi maksud dan tujuannya apa? Supaya dalam pidato Bupati apa yang telah dicapai itu menjadi bagian informasi kepada kita seluruh masyarakat Kabupaten Badung yang akan disampaikan oleh kepala desa. Itu maksud dan tujuannya ini, bukan gagah-gagahan mengundang kepala desa dan lurah. Nah, ini kerja keras kita bersama-sama sehingga informasi itu apa yang dilakukan oleh Bupati dalam melaksanakan pemerintahan Kabupaten Badung ini bisa informasinya tercapai, karena kami tidak ingin informasi itu bias di masyarakat yang mengatakan Badung defisit dan lain sebagainya. Nah, terjawablah sudah dalam ulang tahun Mangupura yang ke-12 bahwa Bupati Badung telah bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang kita sepakati. APBD yang kita sepakati semuanya terlaksana, walaupun belanja modalnya diatur sedemikian rupa sesuai dengan pendapatan. Nah, sehingga yang kita perlu garis bawahi bahwa di 2022 pemerintah dalam hal ini masih komitmen untuk menjaga dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, penanganan sosial dampak COVID-nya.
Dan inilah komitmennya. Kemudian terhadap tadi keraguan-raguan kawan-kawan, di mana mencari dana, apakah target tercapai? Tercapai, saya bilang. Jadi kami pimpinan DPRD sangat kontrol terhadap pendapatan, di mana sumber pendapatan ini saya bocorkan ini. PPHTB kita per bulan itu 75 miliar per bulannya. Ditambah sekarang pendapatan hotel dan restoran itu sudah growth, artinya pertumbuhannya 10-15%. Nah, untuk mencapai target 2,9 2022 itu sangat mudah sekali. Dan hasil akhir daripada APBD 2021 saya kira kita tetap masih optimis. Jadi kita DPRD sebagai bagian kontrol dan melakukan evaluasi secara objektif bahwa APBD kita masih bisa kita laksanakan, dan program tentunya kita menyesuaikan money follow function. Dirgahayu ke-12 Kota Mangupura, Ibu Kota Kabupaten Badung. Semoga mampu menjadi ibu kota yang menawan hati dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Badung. Sesuai namanya, Mangupura.